Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau menjelaskan tentang materi teks laporan percobaan. Yang pertama kita bahas dulu yaitu pengertian dan ciri-ciri laporan percobaan. Pengertian laporan percobaan. Laporan percobaan adalah teks yang berisi paparan data secara terperinci, hasil praktek, pengamatan, dan penelitian. Teks laporan percobaan ditulis berdasarkan percobaan data setelah pengamat selesai melakukan percobaan atau penelitian. Kegiatan percobaan atau penelitian ini digunakan untuk memperoleh pengetahuan dalam bidang ilmu alam, psikologi, atau sosial. Teks laporan percobaan penting untuk mengetahui kegiatan yang dilakukan dan data yang didapatkan. Teks laporan percobaan juga salah satu bentuk komunikasi ilmiah secara tidak langsung dengan orang lain. Penulisan teks laporan percobaan di sini harus jelas, lengkap, dan tidak bertele-tele agar pembaca dapat memahami isi teks dengan baik. Kejelasan teks laporan percobaan diperlukan dengan pemakaian bahasa, istilah, atau kata-kata yang mudah dipahami, dicerna, atau dimengerti bagi pembaca. Ya, jadi di sini kita akan setelah tahu pengertian dari teks laporan percobaan, kalian harus tahu tentang ciri-cirinya. Ya, ciri-ciri laporan teks percobaan. Di sini ada beberapa ciri yang harus kalian perhatikan. Yang pertama adalah ciri yang pertama yaitu teks laporan percobaan disusun berdasarkan hasil percobaan, pengamatan atau penelitian yang disertai pemecahannya. Yang kedua, pembahasan masalah teks laporan percobaan dikemukakan secara objektif sesuai realitas atau fakta dan kebenaran yang diuji. Yang ketiga, teks laporan percobaan disusun berdasarkan struktur isi teks secara runtut, sistematik. Yang keempat, cirinya yaitu teks laporan percobaan menggunakan bahasa yang ilmiah, baku, jelas, komunikatif, dan logis, sehingga tidak terbuka kemungkinan adanya ambiguitas, ketaksaan, atau keracunan. Ciri yang kelima yaitu teks laporan percobaan ditulis dengan data yang lengkap sebagai pendukung laporan. Ciri yang keenam, teks laporan percobaan dibuat menarik dan interaktif. 7. Teks laporan percobaan menuntaskan masalah-masalah yang dimunculkan secara terperinci dengan lengkap. Dalam melakukan kegiatan percobaan, kalian harus memiliki sikap yang ilmiah. Pola pikir dan bersikap ilmiah akan bermanfaat dalam memecahkan masalah yang ditemui sehari-hari. Sikap-sikap ilmiah yang harus dilakukan di sini. Yang pertama, kalian harus mampu membedakan antara fakta dan opini. Yang kedua, memiliki sikap santun saat mengajukan pertanyaan dan argumentasi. Yang ketiga, kalian harus memiliki sikap dan mengembangkan rasa ingin tahu. Keempat, memiliki kepedulian terhadap lingkungan. Kelima, mampu berpendapat secara ilmiah dan kritis. Yang keenam, memiliki sikap berani mengusulkan perbaikan dan pertanggungjawaban terhadap usulan, serta mengembangkan sikap kerjasama, jujur terhadap fakta, disiplin, tekun, dan semangat bekerja. Ya, itulah mengenai ciri-ciri dan dalam teks laporan percobaan bisa kalian lihat di sini misalnya contoh kalian mengamati sebuah benda atau mengamati tentang pengetahuan IPA dalam melakukan suatu percobaan.
Dalam teks laporan percobaan, di sini dapat dijadikan dalam bentuk deskripsi atau eksplanasi. Ketiga jenis ini memiliki kemiripan jika diperhatikan dengan seksama. Ketiganya memiliki perbedaan dan penyajian. Teks laporan disajikan dengan sistematis secara karya ilmiah. Jadi kalau kalian melakukan teks laporan percobaan, di sini adalah hal-hal yang bersifat ilmiah. Contohnya kalian meneliti tentang alam-alam yang ada di sekitar kalian. Teks laporan di sini juga disajikan secara sistematis dengan menggambarkan objek secara jelas, seolah-olah pembaca mendengar, melihat, dan merasakan objek yang digambarkan. Sementara itu, teks eksplanasi disajikan dengan teks yang menjelaskan proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena alam atau sosial. Pada teks eksplanasi, sebuah peristiwa timbul karena ada peristiwa lain sebelumnya atau peristiwa tersebut yang mengakibatkan peristiwa lain sebagai selagi atau sesudahnya. Itulah mengenai pengertian atau ciri-ciri dari teks laporan percobaan. Bisa kalian lihat di sini. Oh, gitu ya. Laporan percobaan merupakan teks yang berisi laporan data. Jadi datanya di sini harus secara terperinci dari hasil kalian praktek, pengamatan, atau penelitian. Teks laporan percobaan ditulis berdasarkan percobaan data setelah pengamatan selesai melakukan percobaan atau penelitian. Kegiatan percobaan atau penelitian ini digunakan untuk memperoleh pengetahuan dalam bidang alam, psikologi, atau sosial. Itu mengenai tentang teks laporan percobaan. Kemudian yang kedua, di sini setelah kalian mengetahui ciri dan pengertiannya, yang kedua kalian harus mengetahui unsur-unsur informasi dalam laporan teks percobaan. Apa sih unsur-unsurnya di sini? Sekarang kalian perhatikan. Unsur yang pertama yaitu kalian bisa menggunakan kata 5W plus 1H. Jadi kalau kalian melakukan laporan percobaan, di sini kalian menggunakan rumus 5W plus 1H. Apa 5W plus 1H di sini? Yang pertama adalah what atau apa. Jadi judul apa atau percobaan apa yang kalian gunakan dalam melakukan suatu percobaan nanti. Yang kedua adalah who. Who di sini siapa? Siapa ini adalah pelaku percobaannya. Jadi siapa yang melakukan percobaan? Atau ini percobaan dilakukan secara individu atau secara berkelompok. Yang ketiga menggunakan why atau mengapa. Mengapa, tujuan percobaan apa yang kalian lakukan. Jadi sebelum melakukan eksperimen atau percobaan kalian mempunyai tujuan. Tujuan dalam melakukan percobaan, tujuan kalian apa itu nanti. Yang ketiga, yang keempat adalah when atau kapan. Jadi dalam melakukan laporan percobaan di sini, kalian harus melakukan waktu percobaannya. Waktunya kapan, ditulis di situ sampai berapa hari, misalnya dalam waktu seminggu kah, atau 2 minggu, atau sebulan. Jadi ditulis tanggal 1 sampai tanggal 15, atau dan seterusnya. Yang kelima yaitu where, atau di mana. Di mana di sini maksudnya tempat. Tempat kalian melakukan percobaan, tempatnya di mana. Atau di alam terbuka, atau di lab, atau di mana saja, di sini harus kalian tentukan. Tempatnya harus kamu tentukan di mana percobaan itu kalian lakukan. Yang terakhir atau keenam yaitu how atau bagaimana. Bagaimana ini setelah kalian melakukan laporan percobaan, kalian mempunyai hasil. Apa hasil yang Anda dapatkan setelah kalian melakukan tentang laporan percobaan. Jadi hasil-hasil yang kalian dapatkan itu bisa kalian ambil. Hasilnya apa? Misalnya kalian melakukan percobaan tentang pembuatan plastik.
apa-apa yang kamu dapatkan dari hasil penelitian itu, atau tentang pembuatan pupuk atau kotoran organik yang bisa digunakan untuk bahan bakar. Dari hasil kalian melakukan percobaan, di sini kalian mendapatkan hasil yang didapatkan. Apa-apa yang didapat dari hasil yang kalian dapat dari laporan percobaan, baik secara individu maupun secara berkelompok. Ya, demikianlah tentang laporan percobaan pada pertemuan pertama kali ini. Dari sini kalian setelah ini bisa melakukan uji coba atau laporan percobaan. Demikianlah materi pada pagi hari ini. Mungkin ada kurang lebihnya. Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.